Halo Tolovers, road trip lintas negara asik kali ya. Bertemu dengan penduduk lokal, menikmati keindahan panorama, sampai melintasi berbagai jenis medan di setiap negara. Pasti bakal jadi cerita yang tak terlupakan di sepanjang hidup kamu. Namun, sembari menyiapkan apa aja yang mesti dibawa, ada satu hal yang harus kamu ingat. Nggak semua negara menganut sistem setir kanan seperti di Indonesia. Artinya, kalau kamu bawa mobilmu yang bersetir kanan, boleh jadi kamu harus beradaptasi cukup keras saat melintasi negara-negara bersetir kiri nantinya. Bahkan, ada negara yang melarang penggunaan bersetir kanan loh demi alasan keselamatan. Waduh, bisa runyam nih. Namun, karena itu kamu jadi berpikir, kenapa sih ada negara yang sistemnya setir kanan dan ada pula yang setir kiri? Kenapa nggak disamain aja? Atau kenapa Indonesia menganut sistem setir kanan? Semuanya bakal kita jawab. So, check this out. Semuanya berawal jauh sebelum ada mobil diciptakan di muka bumi ini. Tepatnya saat masa-masa peperangan masih mengisi keseharian sebagian besar masyarakat. Wih, udah kayak channel sejarah aja nih. Tapi emang bener kok. Dulu di masa peperangan, para kesatria tampan dan berani dari tanah Inggris masih menggunakan kuda sebagai tunggangannya dalam menyerang musuh sambil memegang pedang. Karena mayoritas manusia di muka bumi ini terlahir dengan tangan kanan sebagai tangan dominan, maka pedang tersebut juga dipegang di tangan kanan. Untuk memudahkan menyerang musuh, masing-masing kubu bergerak dari sisi kiri medan pertempuran, sehingga tangan kanan kesatria lebih leluasa mengayunkan pedang. Kebiasaan menunggang kuda dari sisi kiri inilah yang terus melekat sampai akhirnya mobil diciptakan. Praktis, itu memaksa posisi setir berada di sebelah kanan dengan alasan keamanan dan kemudahan pengemudi. Itu tadi cerita tentang setir kanan. Terus, gimana setir kiri bermula? Nampaknya, kuda memang banyak mempengaruhi kebiasaan berkendara. Soalnya, kusir di Perancis dan Amerika Serikat setiap harinya mengangkut hasil pertanian di gerobaknya. Tentu, kuda-kuda yang menarik gerobak tersebut terkadang perlu dipecut agar terus berjalan. Demi memudahkan pekerjaan, sang kusir biasanya duduk di sebelah kiri kuda agar tangan kanannya bisa leluasa mengayunkan cambuk. Lagi-lagi, faktor tangan kanan sebagai tangan dominan menjadi faktor paling berpengaruh di sini. Akibatnya, para kusir menunggang kuda di sisi kanan jalan agar mereka berada di sisi luar. Karenanya, hingga mobil tercipta, kebiasaan tersebut masih melekat hingga kini. Sampai saat ini, masing-masing negara di seluruh dunia memiliki aturannya masing-masing soal arah lalu lintas, yang terbagi atas left-hand drive atau setir kiri dan right-hand drive atau setir kanan. Kalau dilihat dari persentasenya sih, negara yang menganut setir kiri lebih unggul jauh dengan mengisi 66% dari total negara berbanding 34% dari negara-negara bersetir kanan. Dari total ruas jalan di seluruh dunia pun, 28% diperuntukkan untuk setir kanan, berbanding 72% untuk setir kiri. Perbandingannya cukup jauh ya. Tapi negara-negara mana aja sih yang menganut setir kiri dan kanan? Di ASEAN sendiri, perbandingan antara setir kiri dan kanan berimbang. Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Thailand, Singapura, dan Brunei menganut setir kanan. Sedangkan sisanya seperti Vietnam, Filipina, dan lain-lain menganut setir kiri. Jepang sebagai salah satu negara industri otomotif turut menggunakan setir kanan. Sama halnya dengan India. Namun, nyaris seluruh negara di benua Eropa menganut setir kiri kecuali Inggris dan persemakmurannya yang tetap menganut setir kanan. Begitu pula dengan negara di benua Amerika. Lebih lengkapnya bisa dilihat di map ini ya. Warna merah berarti setir kiri,
sedangkan warna biru berarti setir kanan. Kalau begitu, kenapa sih negara kita tercinta ini menganut setir kanan? Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini malah sebaliknya. Jawabannya lagi-lagi berawal dari zaman kolonial, di mana mobil belum jamak ditemui, apalagi di wilayah-wilayah seperti Nusantara. Mayoritas negara berkembang yang menganut setir kanan adalah bekas pendudukan Inggris, dan sebagian juga Jepang. Nah, pasti kamu tahu kan kalau Indonesia pernah dijajah sama Jepang pas masa-masa Perang Dunia Kedua dulu. Oleh karenanya, kebiasaan tentara Jepang menunggang kuda atau mengemudi di jalur kiri telah mengakar di orang-orang pribumi. Pasca kemerdekaan pun begitu. Sulit untuk merubah infrastruktur yang dibuat untuk setir kanan pada masanya. Oleh karena itu, sampai saat ini kita masih tetap berkendara di lajur kiri dan mengemudikan mobil bersetir kanan. Walau begitu, Indonesia belum punya undang-undang yang melarang keberadaan setir kiri. Namun, biarpun kamu pakai mobil setir kiri, tetap harus mengemudi di lajur kiri juga ya. Karena hal tersebutlah yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi demi alasan keamanan, mending pakai mobil setir kanan aja deh, biar visibilitasnya pas. Sama halnya dengan Jepang. Walau menganut setir kanan, ada sebagian kecil mobil yang berkeliaran justru berformat setir kiri. Bahkan nih katanya, orang yang mahir mengemudi setir kiri di Jepang dianggap keren. Tapi bahaya juga sih. Beda dengan negara-negara seperti Filipina dan Singapura. Filipina melarang penggunaan mobil bersetir kanan di teritorinya. Bahkan kendaraan-kendaraan yang diimpor misalnya dari Jepang harus diubah ke setir kiri terlebih dahulu. Singapura juga melakukan hal yang sama. Hanya mereka mentoleransi kendaraan kedutaan. Beberapa perbatasan negara juga mengharuskan berubah lajur mengikuti negara yang akan dimasuki. Seperti Thailand yang mayoritas berbatasan dengan negara setir kiri. Biasanya terdapat rambu-rambu yang mengingatkan pengemudi untuk merubah lajur di sebuah persimpangan khusus. Kalau ribet begitu, terus kenapa sih nggak disamain aja semua? Biar nggak ada lagi cerita salah jalur atau kagok pas bawa mobil yang setirnya kebalik. Kembali lagi, effort yang dikeluarkan buat merubah arah jalur mengemudi pasti terlalu besar. Infrastruktur di negara setir kanan sudah terlanjur mapan. Bukan hal yang mudah membalikannya untuk kompatibel dengan setir kiri. Itu baru soal jalan. Gimana ceritanya tentang jutaan unit mobil bersetir kanan apabila semua negara wajib menggunakan setir kiri atau sebaliknya? Bagaimana bus-bus yang pintunya di sebelah kiri untuk menurunkan penumpang? Harus beradaptasi dengan halte yang di sebelah kanan dan berlaku vice versa? Nah lo, gimana? Susah kan?